jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, puji nama Tuhan pada pagi hari ini kita semua hadir bersama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia, Allah yang kudus, Allah yang telah ada dan tetap ada dan sampai selamanya ada. Allah penyembuh, Allah yang menyertai, Allah yang menguatkan umatnya sepanjang jalan, Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin kedua menurut lagu Pengkhotbah Mazmur Daud. Aku mau bermazmur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan. Sebab Engkau membela perkaraku dan hak. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghadik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka yang telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikan untuk menjalankan penghakiman. Saudara jemaat Tuhan, bangkit berdiri. Kados, 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 kudus, kudus, kudus. Adonai Elohim
Hashem,
Sebab namamu kudus, kudus, kudus. Sebab namamu kudus, Tuhan. Haleluya, bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Gembala akan membuka ibadah. Jiwa kami rindu bersorak-sorak tentang Engkau, Tuhan. Haleluya. Karena itu pagi ini kuduskan kami seperti Haleluya. kami. Pujian yang keluar dari mulut kami boleh berkenan di hadapan Haleluya. Tuhan. Kami menyerahkan ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kekudusan-Mu turun memberkati seluruh jemaat-Mu hari ini, ya Tuhan. Urapi dan kuduskan yang melayani musik, yang melayani pujian, yang melayani singer, bahkan hamba-Mu yang mengungkapkan raja firman di tengah-tengah kami. Urapi dengan kekuasaan dari Tuhan sendiri, bahkan kuduskan hamba-Mu, ya Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan kuduskan, setiap firman yang kami terima hari ini tidak berlalu dari pendengaran kami, tapi boleh menjadi materai dan kami boleh menjalani dalam hidup kami. Dari waktu ke waktu menantikan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Amin. Haleluya. Roh jahat Kau singkirkan Dalam dalam nama Yesus. dan kuduslah tempat ini Amin. sehingga kami dapat memuji Tuhan Oh, dengan kekudusan. Dari Haleluya. awal sampai pada akhirnya Haleluya. Tuhan mengambil pimpinan kami. Haleluya. Buka ibadah kami Haleluya. di dalam nama Yesus Haleluya. Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara, luar biasa pastinya berjalan bersama Tuhan. Amin. Mari di hadapan kemegahannya kita naikkan pujian dan penyembahan kita. Mari kita dengan sukacita sorak-sorai kita angkat pujian itu. Dia baik, Yesus baik, dan hidup kita dan senantiasa baik. berjalan bersama Tuhan, tak pernah aku ragu akan kesetiaan Tuhan. Amin. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya kita tidak akan pernah ragu akan kesetiaan Tuhan.
yang selalu membuat kami tidak takut dan gentar akan apapun yang kami alami di depan kami. Engkaulah kekuatan, Engkau satu-satunya harapan bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan.
satu-satunya harapan kami. Engkau yang menopang kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tak mampu berjalan sendiri. Saat ini kami mau terus ditopang oleh Engkau ya Tuhan. Kami mau terus memiliki pengharapan melalui firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkarya dalam hati kami, dalam hidup kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti. Dimampukan untuk memahami firman, dan berikan kami kekuatan ya Roh Kudus, agar kami mampu melakukan firman itu dalam hidup kami setiap hari. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba, sehingga yang hamba sampaikan itu adalah dari Tuhan semata-mata, dan kiranya hanya Tuhan saja yang dimuliakan. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, demi Kristus firman yang hidup kami. Shalom. Ya, ini kayaknya sudah lama saya tidak di sini. Dulu sekali saya pernah pelayanan di sini. Sering kesini, pasti sering kesini ya. Nah, karena Gereja Sahabat Indonesia sering melakukan acara di sini. Dulu saya dengan tim saya, kami ke Papas dulu, kami buat acara, kami genrenya country rohani. Saya punya grup band itu, dan sekarang karena COVID kami belum latihan lagi. Tapi puji Tuhan, saya hari ini membawa firman Tuhan di GSI Taman Surya. Saya pendeta seni Tuhan dari Gereja Sahabat pasti. Saya ketua majelis daerah di DKI Jakarta dan Banten serta sekitarnya. Terima kasih untuk Ibu Maria diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di sini. Minggu ini adalah minggu keempat Prapaskah, ketiga Prapaskah. Minggu Prapaskah itu masa-masa kita merasakan kembali, mengingat kembali bahwa dalam 1 bulan Yesus menuju ke Yerusalem untuk menerima penyaliban. Dia tidak menghindar. Ada saatnya dia menghindar dari Herodes, dari orang-orang Farisi, karena dia tahu belum saatnya. Tetapi hari-hari terakhir dia masuk ke Yerusalem. Di beberapa gereja hari ini firman Tuhannya berhubungan dengan Yesus masuk di Yerusalem, orang-orang menyambut. Tapi biasanya itu di minggu ke-5 Palmarum. Jadi minggu ini minggu ke-3 kita masuk dalam minggu Prapaskah, dan kita diingatkan kembali akan masa-masa Yesus menuju salib. Ya, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dengan perikopnya orang yang buta sejak lahirnya. Kita akan membaca bergantian. Saya baca ayat 1, jemaat baca ayat yang kedua, dan nanti ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada
tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang bersatu selama manusia Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Bersama-sama dan berkata padanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam air Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, yang membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melihat. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita yang terus membaca Alkitab yang adalah firman Allah, merenungkan serta melakukan dalam hidup kita setiap hari. Hosiana. Jemaat yang terkasih, dalam pergaulan sehari-hari, dalam percakapan kita sehari-hari, sering kalau kita ngobrol itu kita pakai bahasa-bahasa kiasan. Contohnya nih, ada yang bilang begini, aduh saya ini kepalanya pusing, tapi kalau itu 3 lembar merah itu tempel di jidat, wah pusing saya hilang. 3 lembar merah, maksudnya apa itu? Pura-pura nggak tahu nih. Maksudnya apa? 3 lembar merah maksudnya apa? Uang 100.000. Kalau yang 2.000 ya tambah pusing kali ya. Ya, kata 3 lembar merah itu kiasan atau ungkapan untuk mengatakan kalau duit sudah tempel di sini pusing hilang. Atau ada anak muda bilang begini, aduh kalau duduk dengan orang yang kita benci itu 5 menit itu, aduh rasanya seperti 1 tahun. Tapi kalau dengan orang yang kita sayang, bestian, bukan bestian, dengan ayam beb itu 5 menit saja, 1 tahun, 6 jam saja rasanya baru 3 menit. Nah itu ungkapan ya, ungkapan bahwa 1 tahun seperti 3 menit itu ungkapan. Sering juga misalnya kalau orang bilang kembang desa. Kembang desa ya. Artinya apa kembang desa? Gadis pujaan. Oh, gadis paling cantik di desa itu. Atau, nah ini yang seringkali kita pakai. Kalau orang meninggal, kita kan jarang kita bilang orang mati. Seringkali kita pakai orang meninggal. Atau kita bilang dia sudah pergi, sudah kembali ke rumah Bapa. Nah, itu ungkapan-ungkapan. Nah, dalam teks yang kita baca, nats yang kita baca ini, Yesus juga memakai itu. Seringkali Tuhan Yesus memakai ungkapan-ungkapan. Salah satunya dalam ayat yang keempat, Tuhan Yesus bilang, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam. Kata akan selama masih siang dan akan datang malam, ini maksud Tuhan Yesus bukan setiap hari, malam dan siang. Tidak. Selama hari masih siang, akan datang malam. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah ungkapan yang mengatakan sebuah kesempatan. Jadi Tuhan Yesus mau bilang begini, selama masih ada kesempatan, marilah bekerja. Bekerja karena Bapa mengutus aku untuk bekerja. Jadi Tuhan Yesus mau bilang ke murid-muridnya begini, selama masih ada kesempatan, kita harus bekerja sebaik mungkin, melakukan hal yang baik sebaik mungkin. Jangan buang-buang kesempatan itu. Jangan buang kesempatan. Selalu mari kita lakukan yang terbaik. Jadi yang dimaksud dengan siang dan malam di sini hanya satu kata, kesempatan atau momentum.
selama masih ada kesempatan, kita harus bekerja. Bekerja sebaik mungkin. Lakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Dan ketika kesempatan yang ada kita lakukan sebaik mungkin, kita akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Amin tidak? Amin. Selama masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan kesempatan itu? Kita perlu 3 kunci. Ada 3 kunci bagaimana menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Berdasarkan cerita tentang orang buta sejak lahir. Ada 3 kunci. Kalau kita melihat di sini, kita melihat yang pertama kunci yang harus kita ambil supaya kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan permata-permata dalam kehidupan kita, kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Kunci yang pertama dalam ayat 1 dan 3. Di sana diceritakan ketika Yesus jalan sama murid-murid, lihat, oh ada orang yang buta sejak lahir. Maaf, jemaat, kalau orang yang buta sejak lahir matanya kayak apa? Biasanya itu kalau sejak lahir dia hanya seperti sebuah garis ya. Di kelopak mata itu hanya garis. Karena tidak pernah dipakai matanya sehingga nggak mungkin kelopak itu ada, hanya seperti garis aja kalau sejak lahir. Dan waktu itu tidak ada obat, tidak ada operasi apapun, nggak bisa. Dia tidak mungkin disembuhkan. Tapi yang heran nanti kalau kita baca seterusnya, Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Itu berarti Tuhan sedang menciptakan bola mata yang baru, kelopak yang baru. Tuhan ciptakan. Karena tidak mungkin sejak lahir itu terus buka sendiri, nggak bisa. Jadi Tuhan harus menciptakan. Tuhan harus membuat kelopak mata yang baru, bola mata yang baru, kornea yang baru, semua lensa yang baru. Kalah kita yang pakai kacamata atau yang pakai soft lens. Kalah. Mata yang baru Tuhan buat. Jadi ketika mereka datang lihat, ada orang yang buta, dia punya masalah. Jemaat yang terkasih, kunci yang pertama yang perlu kita ingat, dalam kesempatan waktu yang ada yang Tuhan berikan, itu selalu ada masalah, tapi selalu ada berkat. Sekali lagi, dalam kesempatan atau waktu yang ada, selalu ada masalah dan ada berkat. Kesempatan itu selalu berdampingan dengan yang namanya tantangan. Kesempatan itu selalu berdampingan dengan tantangan. Nah, bagaimana kita memilih dengan baik? Apakah kita mau menghindar dari kesempatan atau lari daripada tantangan itu? Karena di dalamnya selalu ada masalah dan berkat. Kita semua kan ingin berkat ya. Wah, di kesempatan semua ingin berkat. Siapa yang tidak mau berkat? Tetapi tidak bisa. Dalam hidup ini, setiap kesempatan itu pasti ada masalah, pasti ada berkat. Kita lihat orang buta ini. Dalam waktu kesempatan hidupnya, apa yang dialami? Ternyata dialami masalah. Masalahnya dia buta, tidak bisa melihat. Dia hadapi masalah. Sudah dapat masalah, terus murid-murid begini, guru, kira-kira ini gara-gara siapa? Ini dosanya dia atau dosa orang tuanya? Dan memang dalam kehidupan orang Yahudi memang begitu. Pokoknya kalau ada satu orang yang misalnya cacat, difabel, atau misalnya dia kena penyakit, selalu langsung bilang apa? Itu karena dosa. Itu dosa. Coba bayangkan saja. Masalahnya luar biasa. Bukan hanya
tapi dibilang apa? Orang berdosa. Jemaat yang terkasih. Makanya kalau kita misalnya kalau ada punya masalah, teman, kalau kita punya masalah, kita senang nggak kalau ketika kita lagi punya masalah, terus temannya datang bilang, ih, dosa lu. Senang nggak? Ada yang senang? Syukurin. Karena itu jemaat yang terkasih, kalau ada yang ada masalah, jangan kita datang bilang, dosa lu, tidak beriman, kurang beriman kamu. Itu dia sudah dapat masalah, ini dapat masalah baru. Makanya kurang doamu, gak baca Alkitab lu. Apalagi kayak kamu keturunannya itu memang harus doa pelepasan. Itu tidak akan membawa jalan keluar, nggak ada. Makanya kalau dalam hidup kita kalau ada yang dapat masalah, jangan bilang syukurin, gak usah. Jangan. Karena itu akan menambah masalah, bukan cari jalan keluar. Tapi bukankah ini juga sering yang kita alami sendiri pribadi? Teman saya dia hamil, tapi karena rupanya ada toksin, itu membuat tempurung kepalanya nggak ada bayi. Dan itu ketahuan setelah 5 bulan. Ketahuan 5 bulan. Sudah besar. Makanya maaf nih jemaat yang punya kucing, hati-hati dengan kucing. Kucing yang suka pelihara kucing, hati-hati ya, harus dibersihkan dengan baik. Ibu-ibu, anak-anak cewek ya, ibu-ibu yang masih bisa hamil, tolong hati-hati. Nanti tolong diperiksa kandungannya, karena bisa saja kosong. Ya apalagi dia suka punya kucing ya, hati-hati. Anak-anak wanita harus di orang bilang pasmir ya, harus diperiksa juga. Jadi tidak ada tempurung kepala. Begitu dia dapat USG pas 5 bulan ketahuan. Satu yang dia pikir, Tuhan, saya punya dosa apa? Suami saya punya dosa apa? Padahal mereka pelayanan luar biasa bersama saya. Dan bukan keseringkali kita begitu ya, kalau ada ketika kita dapat sakit, masalah, ada kita mungkin tiba-tiba tabrakan atau apa, langsung kita bilang, Tuhan, apa dosa saya Tuhan? Benar ya? Benar ya? Dosa saya apa? Apakah salahku padamu? Jangan disambung dia sayang, bukan ini. Seringkali kita juga begitu dalam otak kita, dalam pikiran kita. Ketika ada masalah kita selalu bilang apa? Dosa apa? Ini dosa. Saya punya salah apa? Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Berbeda luar biasa. Berbeda. Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-3. Kita lihat sih, coba lihat. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Berbeda sekali Tuhan Yesus. Betul, memang kita berpikir begitu, tapi Tuhan Yesus mau kasih tahu, dalam kesempatan betul pasti ada masalah, tetapi jangan lupa ada juga berkah. Pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam diri. Tuhan Yesus betul, ada masalah, ada dosa betul, tetapi bukan itu saja. Ada Tuhan dan Dia mau berkarya dalam orang. Jadi jemaat yang terkasih, dalam kesempatan ini selalu ada masalah, tapi jangan pulang ingat. Harus ingat bahwa ada berkat Tuhan di situ. Bahkan di dalam masalah pun Tuhan bisa saja melakukan berkat di dalam. Amin. Ada berkat, selalu saja ada berkat.
dan Tuhan mau berkarya di situ. Setiap kesempatan selalu ada masalah dan beban. Ini harus kita paham dan kunci di situ. Kunci. Dan ketika kita mampu melihat bahwa di dalam setiap kesempatan itu ada tantangan, dan di dalam tantangan itu ada masalah dan ada berkat, bagaimana cara kita menanggapinya, sehingga walaupun ada tantangan, pasti akhirnya kita dapat tentengan. Semua mau tentengan kan? Kalau pergi ke pesta-pesta biasanya atau kemana, pulang pinginnya bawa tentengan. Tapi jangan lupa ada tantangan. Orang yang mampu bisa melewati dan melihat ada masalah dan berkat di sana, dia pulang akan membawa tentengan. Makanya di Mazmur bilang begini, berbahagialah orang yang berjalan maju sambil menangis, sambil menangis. Waktu menanam sambil menangis, menabur sambil menangis. Betul menangis ada masalah, tapi dia akan pulang dengan sorak-sorai. Jadi jemaat yang terkasih, ingat, yang pertama, ada masalah, ada berkat. Ya, tetapi ketika kita melihat itu dalam kacamata Tuhan, kita pulang bawa tentengan. Yang kedua, kunci yang kedua untuk kita bisa bagaimana mendapatkan hal yang indah melalui kesempatan yang ada. Ayat yang keempat ini menjadi kunci bagi kita. Ayat yang keempat berkata seperti ini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tuhan Yesus mau bilang bahwa di dalam kesempatan ini lakukanlah yang terbaik. Dalam kesempatan yang ada, buatlah yang terbaik. Dalam kehidupan kita, buatlah yang terbaik. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, oke, betul ada masalah, tapi jangan lupa ada berkat. Namun jangan sampai kalian tidak melakukan apa-apa. Kesempatan ini kamu harus melakukan yang terbaik, karena akan tiba saatnya kamu tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Akan tiba saat. Jemaat yang terkasih, kesempatan ini harus melakukan sesuatu. Jangan hanya diam. Ketika datang masalah, ketika lagi sakit, Tuhan, aku pasrah. Pasrah. Ya mati aja lah. Jemaat yang terkasih, dalam kekristenan, menurut saya dalam kekristenan tidak ada kata pasrah. Yang ada itu berserah. Kalau kata pasrah itu hanya pasif, diam, jangan lakukan apa-apa. Pasrah. Ya nasib, mengapa begini? Gak usah dilanjutkan ya, nanti Mama Irama nanti kita. Pasrah, gak ada kata pasrah. Berserah kepada Yesus, kubur roda jiwaku. Yang ada itu berserah, bukan pasrah. Jadi jemaat yang terkasih harus melakukan sesuatu. Berserah itu kita datang ke Tuhan, serahkan diri. Jadi aktif, tidak hanya diam. Harus melakukan sesuatu, harus aktif. Ada masalah apapun yang terjadi, ada berkat pun, jangan lupa melakukan yang terbaik. Apa itu? Satu, baca firman. Jangan lupa baca firman. Jemaat di sini satu hari berapa ayat yang dibaca? Berapa pasal? Satu pasal? 5 pasal. Ada yang 1 pasal. Puji Tuhan, luar biasa. Cuma 2 orang. Ya oke lah, taruhlah kita diskon ayat. Satu hari 5 ayat. Ada? Kemarin ya, 5 ayat juga itu nggak ada ya. Oke lah, taruhlah satu hari 1 ayat. Ada yang satu hari 1 ayat? Ada? Banyak ya. 1 pasal, luar biasa. Yang 1 ayat 1 hari ada?
Siapa yang satu hari baca WA satu grup aja? Wah, banyak nih. Bukan cuma satu grup. Begitu dia buka, wih, siapa ini? Wih, terus ada yang share firman Tuhan, dia langsung scroll, ngapain firman? Padahal sebenarnya dengan ini kita baca firman gampang. Anak-anak muda yang Instagram selalu ada firman Tuhan juga. Berhenti sebentar, bacalah. Berhenti sebentar, baca firman Tuhan. Jangan begitu itu, scroll. Bapak-bapak begitu lihat, ada firman Tuhan scroll. Begitu ya, langsung tuh. Yang membuka TikTok, yang apa begitu. Tolong gunakan kesempatan Tuhan kasih ini luar biasa. Banyak kita bisa dapat merenungkan firman Tuhan lewat sini. Saya nggak anti ya, saya nggak anti dengan TikTok, saya nggak anti dengan Instagram. Soalnya saya punya Instagram, saya punya TikTok, saya punya channel YouTube. Ya, bukan channel YouTube saya milik Tuhan. Share, like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Iklan ya. Jujur saya nggak anti, saya punya Facebook, saya semua punya, Twitter juga saya punya, tapi jarang sekali. Dan saya bisa gunakan itu untuk apa? Untuk lainnya. Saya bisa share firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, baca firman Tuhan. Gak ada cara lain. Yang kedua, jangan lupa doa. Lakukan doa setiap hari. Doa itu bukan cuma diam loh. Doa itu melakukan sesuatu. Doa. Dan jangan lupa setelah berdoa dan baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dan bukan cuma lakukan firman Tuhan, bekerja sebaik mungkin. Jangan hanya pasrah menunggu nasib. Jangan. Ini hujan kan? Wah, hujan. Berarti kita lama gak apa-apa ya. Jadi jemaat yang terkasih, jangan lupa Tuhan berikan kepada kita pikiran, talenta. Pergunakan itu untuk apa? Untuk kerja. Bukan hanya untuk pelayanan di gereja, untuk kerja dimanapun. Karena ketika Bapak Ibu jemaat bekerja di kantor, sebenarnya Bapak Ibu sedang melayani Tuhan di sana. Melayani Tuhan dengan talenta Bapak Ibu di tempat kantor. Karena itu buat sebaik mungkin selama masih ada kesempatan, selama masih diberikan kesempatan kerjakan dengan baik. Jangan orang kadang-kadang itu dia datang kerja itu kalau bisa paling lambat. Dan orang jam 8 dia datang jam 8:30. Terus kalau pulang dia pinginnya paling cepat. Tapi kalau gajian dia pinginnya tetap sama. Bahkan kalau bisa lebih. Ini orang kaya. Orang Kristen dia harus melakukan yang terbaik di kesempatan ini. Ketika dia bekerja, ketika berusaha, ketika berdagang, berbuat itu pelayanan soalnya. Seorang tokoh reformasi Yohanes Calvin bilang begini, dunia ini kayak panggungnya Tuhan, panggung teaternya Tuhan, dan di setiap sudut itu semua orang harus berkarya sebaik mungkin. Dia pedagang, dia penyanyi, dia sopir, dia driver, ojol, atau lakukanlah yang baik selama waktu dan kesempatan ini. Selama masih ada kesempatan ini, lakukan juga yang terbaik untuk keluarga. Lakukan yang terbaik untuk keluarga. Suami dan istri, lakukanlah yang terbaik. Istri sesuai dengan firman Tuhan, hormatilah suami. Suami berikanlah kasih. Yang menurut saya ya, dalam suami itu yang kebutuhan paling utama dia adalah dihormati. Dihormati. Karena itu tolong istri-istri ya, tolong di mana saja hormati suami. Jangan di depan orang bilang, papa sih salah, gak begini, salah. Waduh. Mungkin saat itu dia bisa lawan langsung.
kamu ini tahu apa? Bisa saja. Atau mungkin dia diam. Kalau dia sudah diam, hati-hati. Laki-laki kalau sudah diam dan bisa ngomong, hati-hati. Jangan-jangan dia bicaranya sama Mbak Warteg di samping. Hati-hati. Jadi hormatilah suami. Jangan buat dia malu di depan orang, apalagi di depan orang. Karena kebutuhan utama laki-laki itu dihormati. Makanya firman Tuhan, tunduklah kepada suami. Kenapa? Tuhan tahu kebutuhan utama laki-laki dihormati. Kalau cinta oke, cinta tetap saja dicintai, tetapi paling utama itu, paling di atas itu dihormati. Tapi beda dengan perempuan, wanita. Tuhan Yesus bilang kasihi. Jadi wanita itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Di rumah tolong berikan kasih sayang. Di jalan, di mana-mana berikan kasih sayang. Ada itu, ada bukan di sini ya, di sana-sana, di sana sini mungkin ya. Kok di sana sini? Wah, kalau di rumah dengan istri ya pegangan-pegangan ngomong. Tapi begitu di jalan, kalau di sana saya di sini aja. Jangan duduk bisa. Cinta, tunjukkan cinta kita kepada istri pada Anda. Jadi istri jadi senang. Pokoknya kalau diberikan kasih sayang kepada istri itu, tenang saja, semua beres di rumah. Amin, istri-istri. Amin ya. Berikan kasih sayang. Nah, salah satu berikan kasih sayang, jangan lupa dong setiap bulan dompetnya dikasih dong ke istri ya. Masa katanya cinta, tapi mana buktinya dong? Uang gajian kasih dong ke istri supaya aman di rumah. Benar ya, istri ya? Kasih yang lain, bukan kasih sayang doang. Jangan cuma cinta, mana buktinya? Saya kan bukan cuma makan cinta kan? Ya, di rumah ini anak-anak butuh makan yang lain, bukan cuma cinta. Karena itu ya kasih doang lah. Jadi kasih sayang itu yang penting. Anak-anak muda ada banyak di sini. Saya mau kasih tahu ya. Hukum yang kelima itu tetap hormatilah orang tua. Hormati, berikan yang terbaik juga untuk orang tua. Kadang-kadang ini anak muda nih, khusus untuk anak muda nih. Anak muda kalau mereka itu minta HP yang baru, mereka cerewet sekali. Ya kan? Papa, mama, HP itu sudah jadul, ini nggak bisa buat ini. Apalagi kan sekarang sekolah kan semua kirim pakai ini atau online semua. Wah yang baru, mereka pokoknya cerewet sekali. Tetapi kalau sudah dibeliin HP, mereka diam seribu bahasa. Mereka di taman. Diam. Ya anak-anak muda tolong nih, orang tua itu juga pengen ngomong nih kalian ya. Ngomong. Paling tidak kalau kalian di kamar WA sama papa, mama papa saya masih hidup di sini. Mereka pengen ngomong, bicara ngobrol sama orang tua. Itu kalau sudah kuliah nih kalau dia kuliah di luar. Mulai minggu keempat, mulai minggu ketiga, dia sudah mulai cerewet. Telepon, mama, papa ini sudah mulai pulang, sudah mulai habis duit. Itu bagaimana mama, papa? Tolong, anakku sebentar lagi mati, tidak punya duit lagi. Tapi begitu sudah dikirim duit, minggu pertama dan kedua, dia diam seribu bahasa. Di telepon, depan mati. Kalau di WA dijawab, lagi sibuk. Wih, hebat sekali lagi sibuk. Tapi kalau minggu ketiga dan keempat, cerewet yang tak. Terus giliran kalau sudah wisuda, dia tulis skripsi, dia tulis. Oh terima kasih sayangku, engkau selalu bersama di sampingku ketika aku mengalami kesulitan dan yang lain. Oh, bestinya. Ayang bednya yang ditulis di skripsi orang tuanya, padahal yang berjuang sampai mati, berdoa buat dia kirim. Yang ditulis, oh sayangku, engkau selalu bersama dengan aku di sampingku ketika mengalami kesulitan. Kacau ini. Apalagi kalau dia sampai di apa panggung ya, mungkin nilainya bagus, baru dia bilang sambil nangis. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga buat papa mama itu apa kosong. Buktinya ketika kalau minggu pertama dan kedua itu diam saja. Apalagi kalau sudah jalan dengan ayah beb. Tolong ya anak-anak muda, hormatkan.
sayang, lakukan yang terbaik. Suami istri tolong satu hal dulu. Kalau suami minta, tolong berikanlah tempat tidur untuk aku berbaring di samping. Istri berikan. Jangan hati-hati, jangan sampai dia pindah tempat tidur, dia pindah ke awalnya sih di ruang tamu, lama-lama dia pindah ke sebelah. Mau nggak? Karena itu biarkanlah kami suami-suami tidur di samping, di pembaringan bersamamu yang hangat itu. Cucu, ya, tolong suami-suami kasih tahu istri yang berikan doang. Jemaat yang terkasih, lakukan yang terbaik di mana saja kita ada, selama masih ada kesempatan. Karena tiba saatnya kita mungkin tidak bisa lakukan lagi. Bisa saja kita sakit, bisa saja kita lemah, bisa saja kita mati. Ada waktu lagi. Ada hal yang penting lagi. Selama masih ada kesempatan, jangan lupa untuk ibadah, jangan lupa untuk melayani. Amin. Tuhan kasih kita banyak hal, kesempatan. Jangan lupa untuk melayani Tuhan, termasuk pendeta semi. Selama masih ada kesempatan, melayani dengan sebaik-baiknya. Berikan yang terbaik. Kami, hamba-hamba Tuhan, dosen saya selalu bilang begini, kalau kamu berkhotbah, kamu persiapkan khotbah itu dengan baik. Seperti itu khotbah terakhir kamu. Karena mungkin saja kamu tidak khotbah lagi. Karena itu berikan khotbah yang terbaik, seperti kamu mau mati. Waduh, beda kali ya bilang dosen saya. Tapi memang harus begitu. Berikanlah yang terbaik, melayani yang terbaik, nyanyi yang terbaik, main musik yang terbaik, angkat kolektif juga yang terbaik. Jangan angkat kolektif. Karena kolektif terlalu banyak juga orang, begitu kita sambil senyum, orang yang kasih persembahan, begitu dia mau kasih persembahan, tadinya cuma 10.000, ini senyumannya bagus banget, langsung jadi 40.000. Amin. Makanya kolektif sampai senyum ya, nanti banyak yang pasti. Yang ketiga, kunci yang ketiga, dalam ayat yang ke-5 dalam, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah itu mengatakan semuanya, ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu ke tanah lalu mengolesnya pada mata orang buta. Kunci yang ketiga, jemaat yang terkasih, agak lama nih Bapak ya. Selama masih ada kesempatan, Yesus bilang ini, oke, ada masalah, ada berkat juga di sana. Lakukan yang terbaik. Karena mungkin akan tiba saatnya gak ada waktu lagi, gak ada kesempatan lagi. Tetapi Tuhan Yesus bilang, selama aku ada di dunia, aku terang dunia. Yesus mau bilang begini, oke, waktu akan habis, kesempatan akan habis, tetapi selama masih ada aku akan menyinari kehidupan. Selama masih ada aku, entah itu siang, entah itu malam, entah itu kesempatan masih ada ataupun sudah tidak ada, kalau fokus pada aku yang akan menerangi. Dan apa yang terjadi setelah itu? Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang unik, yang tidak ada dalam pikiran. Dia ludahin, oles-oles ludah taruh di mata, kau pergi ke Siloam. Tapi terjadi kesembuhan luar biasa. Kalau kita, ini yang ketiga, jika ada kesempatan lakukan yang terbaik, tapi tetap ingat, fokuslah pada Kristus. Karena ketika kita fokus pada Kristus, entah itu ada kesempatan ataupun tidak, Kristus yang akan menerangi hati kita, hidup kita, sehingga kita melakukan yang terbaik. Kita bisa melihat bahwa bukan hanya masalah, bukan hanya berkat, tapi kita melihat pada sumber berkat itu, yaitu Yesus. Amin. Karena itu mari kita fokus pada Kristus, lihat pada Kristus. Selama masih ada kesempatan ini, tetap percaya dan berharap kepada Kristus.
Dia yang sudah jalan menuju ke Yerusalem. Dia yang sudah berjalan menuju ke lapangan, menuju Pilatus untuk menerima hukuman. Dia juga yang berjalan menuju salib. Dia disalib, dia mati, tapi dia bangkit bagi kita. Lihat kepada Kristus, lihat pada pengorbanannya, dan lihatlah kepada kemenangannya. Kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan di tengah-tengah kesertaan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita. Ingat lagi 3 kunci tadi. Yang pertama, di dalam kesempatan ini pasti ada masalah, pasti ada berkat. Lakukanlah yang terbaik dan tetap fokus pada Kristus. Lihat kepada Kristus. Teladan di Kristus. Dalam masalah, dalam berkat pun Dia tetap ada menerangi hidup kita. Dia adalah terang dunia. Dan saya percaya Dia akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Kiranya Tuhan berkati kita. Kita mau menyanyi satu lagu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kalau bersama dengan Kristus, setiap kesempatan itu pasti yang terbaik. Mari kita masuk dalam saat teduh. Masuk dalam saat teduh. Kamu ingat kembali kepada Kristus, melihat pada Kristus. Tuhan dalam kesempatan ini, kami mau menggunakannya sebaik mungkin. Kami terus melihat kepada Engkau, ya Tuhan.
telah memberikan dirinya untuk disalibkan, memberikan dirinya untuk mati. Namun dia telah dan memberikan kemenangan. Kami kembali melihat itu ya Tuhan. Dan di dalam Yesus Kristus sajalah setiap kesempatan kami pasti mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman. Mampukan kami ya Tuhan untuk meresapinya, memahami dan melakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan doa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Semi Tuhan, Pendeta Semi Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua, dan kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam persembahan. Kepada Bapak Ibu yang bertugas dipersilakan masuk ke depan, dan kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan. Saya minta kesediaan Ibu Mei untuk berdoa untuk persembahan. Amin. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan, mengharapkan di hanya Yesus saja. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu selama 1 minggu ini, silakan maju ke depan dan akan didoakan oleh Ibu Gembala. Ada yang berulang tahun, anak-anak juga boleh dalam 1 minggu ini, atau yang sudah lewat tapi tidak datang dan hari ini baru datang, boleh maju ke depan untuk didoakan. Tidak ada? Iya. Kita akan masuk di dalam doa, dan Ibu Gembala akan pimpin kita dalam doa sekaligus menutup ibadah kita. Gimana Bu? Tanggal 10. Enggak datang.
Enggak datang juga. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Karena jam 10 nanti kan ada anak sekolah minggu. Jadi kita sama-sama berdoa syafaat sebentar. Kita berdoa buat negeri kita. Mari kita sama-sama sehati. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah kesempatan pagi hari ini kami telah menerima firman-Mu dan jemaat telah menyanyikan pujian bagi Kristus. Kami percaya bahwa ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan, membuat hati Tuhan terpaut akan setiap kami yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, jemaat yang hadir sudah berjuang untuk hadir di tengah-tengah cuaca yang tidak baik. Kami percaya berkat Allah terus hadir dalam kehidupan keluarga dari seluruh jemaat di tempat ini. Kami bersehati berdoa Tuhan buat negara kami. Kami percaya Tuhan akan menolong bangsa ini. Sekalipun jikalau kami melihat situasi, banyak orang akan resah, tapi kami percaya bahwa Tuhanlah menjadi perlindungan bagi orang percaya. Orang yang mengasihi Tuhan, bahkan Tuhanlah perlindungan bagi negeri kami ini. Kami percaya Tuhan membela negeri kami ini karena di dalamnya ada orang-orang percaya yang masih terus memberitakan Injil di negara kami. Tuhan tolong, kami mohon pertolongan Tuhan juga untuk pemerintahan kami yang sedang memerintah saat ini, mulai dari RT, RW, lurah dan sampai kepada presiden kami. Tuhan berikan hikmat, akal budi agar mereka tidak hidup dalam keegoisan, tapi mereka benar-benar bekerja untuk negara ini. Tuhan tolong berikan damai sejahtera dan berkat Allah bagi negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami saat ini berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menabur firman Allah. Berkati hamba-Mu dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang baru, bahkan dengan berkat yang menyertai langkah hidupnya di dalam pelayanan. Berkati para pelayan hari ini Tuhan, musik, singer, liturgis. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Yang megang LCD pun Tuhan memberkati. Kami serahkan sistem kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong, menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Jikalau ada di tengah-tengah jemaat yang sakit, Bu Nur, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati jamah penyakit dari Ibu Nur. Fidelio yang sakit juga Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan. Siapapun di antara kami yang tidak memberitahukan kalau ia membutuhkan pertolongan kesembuhan, tapi kami percaya ada Tuhan yang melihat hati dalam ibadah mereka pagi hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu kami aman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan berkat yang tidak pernah berkesudahan. Diberkati keluargamu, diberkati jalan hidupmu, diberkati keluar masuk.